Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sore hari adalah saatnya kita untuk live Instagram. Dan hari ini kita ditemani oleh Bos Dani Anwar, bosnya The Warna yang sudah memproduksi ratusan ribu pieces sepatu. Seorang perantau di Bogor ya. Beliau Dani Anwar ini anak Sambas, aslinya Tebas, merantau gitu. Ini saya masih mengontak beliau. Semoga saja bisa langsung. Bro, sudah. Ayo. Ayo. Nah, kita udah ngontak beliau, jadi semoga. Halo Bang Dehri. Ini baru. Ya saya juga baru selesai sholat asar. Dehri ini orang mana ya? Belum kenalan ya kita ya Bang Dehri ya. Biasalah. Iya, sudah hadir. Masya Allah. Lama banget gak ketemu sama Dani Anwar nih. Kita menunggu. Terhubung. Iya. Kirain sinyal susah, bro. Tadi pakai WiFi, sekarang ganti pakai ini paket data. Wifi-nya susah ya? Biasa. WiFi kalau untuk live agak kurang emang. Kalau untuk pakai data lebih bagus kok. Oke, anak PPS. Oh, alhamdulillah Dehri anak PPS, masya Allah. Ente gunting rambut. Kemarin kan awal Ramadan dibotakin. Awal Oh, Ramadan dibotakin. Sekarang udah ya sebelum Ramadan ya, sekitar seminggu sebelum Ramadan dibotakin. Sekarang udah tumbuh. yang ngebotakin ente sendiri. Enggak lah, ke barbershop, salon. Aneh nggak ini ya, nggak potong-potong. Takut mau potong rambutnya, takut ini. Corona cuy. Aman. Potong sendiri. Bisa sih, tapi harus botak aja udah kalau potong sendiri mah. Gimana Lagian gimana? cuman ini kan sehat. Lu gimana San? Di Pontianak di ini. Pontianak. Pontianak zona merah cuy. Lu Pontianak zona merah. Apalagi Bogor. Oh, udah duluan ya. Iya, dekat Jabodetabek. Iya, Pontianak. Baru hari ini saya dapat kabar, nggak tahu ya valid nggaknya, cuman baru hari ini dapat Hmm? kabar Pontianak zona merah. Kemudian udah mulai dilakukannya jam malam. Jadi nggak bisa lagi Oke. jalan-jalan gitu. Nggak tahu kalau di Bogor udah belum tuh. Udah lah, udah ada. Jam malam sih nggak ada sih, cuman PSBB kan di Bogor. Iya ya. Tapi udah sembuh loh, itu si Bima Aryanya udah sembuh. Kayaknya sih nggak ngikutin berita banget sih. Wali kota Bogor kan kalau nggak salah Bima Arya Iya, kemarin kan iya, wali kota. kena, si Bima Arya tuh kena COVID-19 positif. Oke, Kemudian iya. Terus ini sih udah sehat dia, udah keluar. sekarang udah sembuh. Jadi artinya ya bisa gitu loh, bisa sembuh lah Mm-mm. insya Allah. Tetap tung desem waringin kan kena tuh tung Iya desem Pak, waringin. iya Pak. Pak Tung udah sembuh tuh, alhamdulillah Pak Tung. Pak Tung udah Pak sembuh. Jadi Tung ya jaga-jaga banyak semua. sih yang udah sembuh, Iya banyak beneran banyak. banyak Jadi yang udah sembuh. Dani Anwar, tema hari ini tuh tema tentang merantaulah wahai anak muda. Wih, berat. Sebenarnya aneh tuh pengen banget ngomong sama India tuh pakai bahasa Sambas gitu loh. Cuman karena yang nontonnya bukan anak Sambas, ntar bingung kan mereka. Audiensnya kasihan. Ya, kasihan audiennya. Jadi, oke Dani Anwar, cerita dong, cerita. Mm-mm. Dani itu aslinya dari mana? Kemudian kenapa sekarang ada di Bogor? Lalu sekarang bisnisnya kenapa harus bisnis berwarna? Cerita dong, karena ini kenal ente tuh dari sejak ente di General Motiva Tweet sebagai penjual rujak. Oke, nah jadi apa namanya? Sebenarnya kan ini juga
ini pertama kali aku muncul di live IG Dowarna, jadi mungkin ada beberapa customer yang nggak tahu kalau Dowarna tuh ownernya apa namanya cowok gitu kan. Oh, Nah oh, kira jadi deh. banyak yang mengira gitu kan. Dan terus kalau apa namanya, karena produknya cewek. Dan terus kalau aku pribadi ngerantau itu tahun 2013 ya. Ngerantau ke Bogor dari Pontianak itu tahun 2013, yang mana bisa dibilang modal nekat waktu itu, modal nekat yang di Bogor sama sekali nggak ada siapa-siapa. Di Bogor nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak ada sih kenalan tapi nggak akrab gitu kan. Terus niatnya ke Bogor cuman satu sih, cuman apa namanya, pengen bikin sepatu waktu itu. Udah niatnya pindah ke Bogor hanya pengen bikin sepatu, nggak ada Karena niat lain pengen. sepatu. Nah, waktu itu kan yang pertama kali kita ketemu itu kan tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012 kita ketemu 8 tahun yang lalu. Lama ya. 8 tahun yang lalu aku masih ya ibaratkannya baru kena baru kena virus entrepreneur lah gitu kan, baru kena virus pengusaha, baru tahu itu pengusaha itu kayak gimana dan lain-lain. Dan kemudian eh, akhirnya pas itu kan pas kuliah itu udah jualan macam-macam sih, jadi kayak yang Ihsan tahu kan, kayak jualan rujak es krim waktu itu, sampai akhirnya menemukan ternyata ada lagi nih yang menarik, yang potensial buat dijual dari daerah Pontianak waktu itu kan. Dan waktu itu kain ini tuh kain apa namanya, kain tenun dan kain songket yang ada di Kalimantan. Dan akhirnya jualan online di Facebook, di Twitter. Oke, lihat hasil penjualannya sampai akhirnya singkat cerita, oh kayaknya potensial nih gitu kan, ngerasa potensial waktu itu masih kuliah, izin ke izin ke orang tua gitu kan untuk pindah ke Bogor untuk serius di sepatu. Dan akhirnya ya udah izin ke orang tua, ninggalin kuliah, ninggalin Pontianak, kuliah ditinggalin begitu aja, pindah ke Bogor gitu. Itu tahun 2013 berarti. Oke. Itu tadi apa ya? Dirimu tuh kan merantau. Ya sebenarnya dari Tebas ke Pontianak juga kemarin udah merantau sih. Oh Makanya iya. adalah gimana sih suka dukanya merantau, kan satu pasti you jauh dari orang tua, ya nggak sih? Jauh dari mantan cewek gitu. Itu gimana sih suka dukanya merantau gitu loh, karena mungkin banyak juga ya orang yang pengen merantau. Tadi di atas itu ada tuh dari Rizka Rahim, saya pengen sekali merantau dan bisa mandiri tapi sayangnya orang tua nggak mengizinkan. Nah, dirimu tuh kenapa kok bisa diizinkan, kemudian tentunya juga suka dukanya dan berbagai macam behind the scene kenapa sampai finally akhirnya merantau. Oke, jadi karena aku kan pesantren kan, aku pesantren 6 tahun. Dari tamat SD, SMP, SMA itu udah pesantren. Jadi udah ibaratnya udah pisah dari orang tua gitu kan. Nah, jadi akhirnya udah dari kecil udah terbiasa jauh dari orang tua gitu kan. Udah terbiasa mandiri dari kelas 1 SMP. Umur berapa sih 1 SMP? Umur 13 tahun ya. Oke. Nah, jadi berapa sih kelas 1 SMP? Pokoknya kelas 1 SMP deh. Kelas 1 SMP itu udah pesantren kan, 6 tahun lagi di pesantrennya, di asrama di Mempawah waktu itu. Kalau di Kalimantan kan jadi sekitar lumayan jauh, dari berapa jam sih? 3 jam ya, 3 jam 4 jam lah dari Tebas ke Mempawah kan, dari kampung halaman ke pesantren itu. Dan pulangnya juga kan jarang, ketemu orang tua juga pas lebaran, pas liburan semester. Nah, jadi kayak udah terbiasa jauh, udah terbiasa mandiri. Kemudian kuliahnya kan di Pontianak waktu itu, lebih jauh lagi gitu kan. Tapi di Pontianak masih ada keluarga lah gitu kan, masih ada keluarga. Jadi sebenarnya udah terdidik mandiri, terbiasa jauh dari orang tua, terbiasa merantau lah gitu kan, dari SMP, dari kelas 1 tamat SD udah ngerantau gitu kan. Nah, jadi pas ke Bogor ya udah biasa aja gitu kan, membaur dengan orang
orang baru itu hal yang biasa gitu. Nggak Terus kaget. apalagi tadi pertanyaannya, San? Suka duka merantau. Suka duka ngerantau ya. Ya kadang kalau lagi apa namanya lagi kangen orang tua, lagi rindu ya pasti kadang sedih sih gitu kan. Tapi sekarang ya udah gampang lah, udah gampang maksudnya kayak teknologi gampang, video call bisa apa segala macam. Kalau zaman dulu kan pas-pas pertama kerantau tuh kan masih belum stabil ini, orang tua kita juga banyak yang belum paham akan video call dan lain-lain kan. Iya. Kalau sekarang kan udah lebih gampang lah. Jadi kalau terus suka dukanya paling ya suka dukanya ya saat kayak ada wabah ini, jadi kita nggak bisa keluar, nggak bisa pulang, nggak bisa mudik, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ketemu orang tua yang seharusnya ini jadwal mudik tapi nggak jadi mudik karena wabah ini gitu. Kalau Eh, sukanya ya banyak ketemu hal baru, banyak sih. jadi kalau seandainya sekarang Dani diberikan pilihan nih, Dan, ente Hmm, kan udah sukses di Bogor, udah lah, baliklah kampung gitu kan, hmm. bangun lagi di kampung, itu gimana Dan? Mau nggak Dan kayak gitu? Em, Agak susah sih karena untuk apa namanya kalau aku pribadi ngebangun aku nggak semulia itu sih, nggak semulia itu untuk punya cita-cita untuk ngebangun kampung gitu kan. Tapi aku berprinsip di mana aku berpijak aku harus bermanfaat di situ gitu sih. Jadi bukan patokannya bukan kampung tapi di mana aku berpijak ya udah aku harus bermanfaat berbuat hal baik di situ gitu kan. Jadi bukan patokannya di mana kita berasal tapi di mana kita lagi berdiri ya udah kita buat hal yang baik di tempat kita berdiri gitu. Tapi kabarnya Dani Anwar ini banyak bawa teman-teman dari Tebas, kampung halaman Dani Anwar ke Bogor ya kabarnya, benar? Jadi ya apa namanya ya kawan teman-teman dari ini sih dulu, teman-teman dari pesantren. Oke, diajak. Nah itu jadi sebenarnya membangun kampung itu ya nggak harus di kampung juga ya Dan ya, tapi menjadi kebanggaan Mm-mm. kampung itu. Misalnya ente kemarin kalau nggak salah kan sempat di WMM ya, Wira Usaha Muda Mm-mm. Mandiri Suara gitu kan. Itu kan juga bagian dari membanggakan dan membangun kampung bahwa ada loh anak Sambas, Biak Tebas gitu ya, anak anak Tebas Mm-mm. Kabupaten Kecamatan Tebas yang akhirnya punya karya, punya prestasi secara nasional gitu, bener ya? Mm-mm. Iya sih, jadi banyak banyak cara lah, banyak cara ibaratkannya untuk membangun membangun kampung gitu ya. Banyak cara untuk kita mengasih manfaat buat di kampung walaupun kita lagi jauh gitu kan. Terkadang kayak aku diundang ngisi seminar di Pontianak ya udah aku tetap oke gitu kan, aku nggak nuntut ibaratkannya nggak nuntut macam-macam, nggak nuntut fee, yang penting aku udah mudik aja udah oke gitu kan. Sama kayak teman-teman yang di kampung kayak di Sambas ada beberapa teman yang minta mentoring ya udah oke gitu kan, kita ketemu kita sharing gitu kan, karena seenggaknya aku dapat pengalaman ini juga dari trial macam-macam, jadi sehingga kayaknya ini layak nih, ini harusnya aku share ke orang-orang, ke teman-teman agar ya mereka nggak melakukan kesalahan yang sama atau mereka nggak menemukan kesulitan yang aku temukan dulu gitu sih. Hmm, Intinya banyak cara lah untuk apa namanya untuk mengabdi. oke. Ini dia nanya dari Dehri, dia bilang kenapa namanya The Warna Bang? Dulu dulu kalau memang warna itu singkatan sih. Warna itu warisan Nusantara. Nah, Oh, jadi warna itu warisan Nusantara, D-nya kita tambahin aja sih aksen Inggrisnya gitu kan. Biar dia terlihat modern dan terlihat objek. Nah, kemudian warna itu warisan Nusantara. Jadi pengennya waktu itu karena terinspirasi dari oh ini kan produk-produknya dari kain-kain batik, dari kain songket. Nah, itu kan oh eh ini kan warisan Nusantara nih, ya udah kenapa nggak kasih nama itu gitu kan. Tapi pas pertama kali bikin produk, labelnya panjang tuh warisan Nusantara. Sekitar setahun berjalan, oh warisan Nusantara kepanjangan untuk jadi sebuah merek.
Ya udah akhirnya disingkat jadi Dewarna gitu. Hmm. Karena panjang kan. Dirimu itu kan lebih fokusnya ke batik, kemudian ke kain-kain songket ya, khususnya spesialisasinya di situ ya, bener ya? Lebih ke tapi lebih ke produknya lebih ke sepatu dan lebih ke menggunakan kain etnik sih gitu. Hmm, 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 hmm. Udah merambah kemana aja, dan waktu itu yang aneh tahu kan Dani itu baru main di sepatu cewek gitu ya. Mm-mm. Lu udah merambah kemana aja nih The Warna? Oh, Dewarna, kalau Dewarna udah dulu kan produk pertama dan utamanya itu kan sepatu cewek. Sampai sekarang kita udah sepatu ceweknya juga udah berkembang. Jadi bukan hanya flat shoes tapi macam-macam, jadi kayak segala jenis inilah, segala jenis apa namanya, segala jenis sepatu kita coba. Dan kemudian untuk sepatu yang lain kita bikin sneaker, bikin tas, bikin dompet, bikin baju, bikin kaos. Jadi apa aja Ada yang bisa. contoh nggak sih barang di NT situ, deket-deket NT ada barangnya nggak sih deket NT? Oh, nggak ada sih, ini kantor soalnya. Gimana ya? Oke. Dan sudah jadi merantau 2013, benar? Merantau 2013. Eh, itu dalam posisi dirimu 2013 kan kalau nggak salah di Bogor tuh bahkan nggak punya siapa-siapa ya, nggak punya Iya, keluarga, nggak punya teman, ya nggak sih? iya. Iya dan ya. Mm. Kok berani, dan maksudnya ya kalau orang merantau minimal tuh punya teman gitu loh, tahu ditujunya siapa gitu. Dirimu tuh tiba-tiba memutuskan ke Bogor itu kan kayak satu hal yang bisa dibilang nekat banget gitu. Iya, kalau kenalan sih ada sih kenalan. Jadi kenalan yang dulu kan pernah ikut UMM, jadi kenal ada 2 orang ya anak Bogor, tapi nggak akrab sih. Dan kemudian kenapa berani ke Bogor? Karena waktu kenal waktu itu kan kita kan 2011 2012 tuh kan zamannya Twitter dan BlackBerry Messenger ya, BBM, zamannya BlackBerry. Nah, itu kan jadi kita aku dapat link pabrik pengrajin sepatunya itu dapat dari ini, malah dari BBM itu gitu kan. Nah, jadi akhirnya ibaratkannya tetap ada tujuan, nggak senekat itu, nggak ada tujuan, tapi ada tujuannya, tapi cuma satu waktu itu. Beruntungnya dan orang itu dari situ ketemu banyak orang baik yang lain gitu kan. Jadi akhirnya banyak ketemu orang baik dari satu link itu gitu kan sampai sekarang. Jadi Hmm. niatnya cuma pengen bikin sepatu kok, waktu itu nggak ada pikiran mau mau ngapa-ngapain, nggak ada. Waktu ente niatnya pengen bikin sepatu, emang ente udah tahu cara bikin sepatunya, bahan Nggak, belinya di mana, itu gimana tuh? nggak tahu sama sekali nggak tahu. Jadi ya pas ke Bogor pertama kali tinggal di tempat pengrajin itu ya baru baru belajar. Kalau aku pribadi kan aku ternyata aku suka di beberapa pas awal-awal ternyata aku suka melihat proses produksi gitu kan, proses pembuatan suatu produk tuh aku happy banget gitu kan. Nah, jadi begitu proses pembuatan sepatu aku antusias sekali melihat, aku dengan seksama melihat proses pembuatan sepatu. Aku pengen tahu beli bahan bakunya di mana, aku pengen tahu gimana prosesnya, bagaimana proses efisiensi dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi pas pertama kali datang itu malah justru baru baru belajar. Jadi karena kan di Pontianak di Kalimantan nggak ada pengrajin sepatu. Hmm, 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 hmm. Nah, jadi baru Wah, pertama kali belajar ya pas pertama kali ke Bogor. jadi menarik ya, untuk orang-orang yang merantau itu memang akan Allah gantikan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin kemarin ninggalin keluarga di Tebas, tapi sekarang di Bogor jadi dapat keluarga baru gitu ya. Dan kabar Jadi telah membangun pabrik sendiri. iya, sorry betul Jadi ini. tanah-tanah yang kemarin awalnya cuma ngontrak di sana sekarang udah dibeli ya. Berapa rumah tuh waktu itu, dan Yang dulu Ihsan datang itu kan masih kita di ngontrak di rumah yang belakang ya. Itu iya. udah aku beli di sampingnya juga, di belakang rumah itu yang tempat kita Ihsan tinggal udah aku beli. Jadi total beli ada 3 rumah sih, baru 3. Tapi pabriknya gede loh kemarin. Iya, iya, karena itu tanahnya di atas 210 hektar, 210 hektar, 210 meter persegi, yang jadi ini, yang dijadikan pabrik karena 2 tingkat.
dan semua halamannya benar-benar dimanfaatkan. Oke, jadi benar-benar habis 2 tingkat itu untuk pabrik sepatu ya. Dari Pabrik di awal atasnya kantor. pabrik dan Ini di atas kantor. nih, ini di lantai atas. Oke. Jadi awalnya adalah hanya seorang anak rantau yang nggak punya apa-apa, cuman sekedar Mm-mm. ngontrak. Sekarang punya pabrik sendiri ya, Masya Mm-mm. Allah. Nah itu tuh inspirasional loh, dan maksudnya ente tuh anak yang apa ya, dibilang beruntung, iya beruntung gitu loh. Di luar kerja kerasnya ente, yang aneh waktu datang itu ente tuh lagi sakit rematik, apalagi asam urat gitu. Semurat, semurat. Udah sehat sekarang asam uratnya. Aku kan lagi JSR sekarang, jadi ya udah hilang lah, udah jauh. Oh, Insya Allah. JSR ya jadi sekarang ya. Asam urat gitu. Jadi kakinya tuh pincang-pincang waktu datang ke sana. Ya kan karena makan segala macam, asal makan. Oke, nah itu inspirasional banget loh. Jadi ada ternyata ada anak yang family dia itu datang ke sana dalam kondisi zero, ya nggak tahu apa-apa. Sekarang jadi bos sepatu. Oh ya, dan bicara sepatu ya, dan ya, atau bicara The Warna. Mm. Ketika terkena imbas dari corona itu gimana tuh seorang Dani Anwar menghadapi corona gitu, The Warnanya sendiri? Oh pasti penurunan sih, pasti ada yang namanya penurunan. Karena beberapa, banyak, bukan beberapa sih, banyak customer kita yang mungkin nggak keluar rumah, so jadi mereka nggak butuh sepatu baru gitu kan. Mereka kerja di rumah aja, yang ngapain mereka beli sepatu baru. Mereka nggak ada acara keluar, nggak ada kondangan, nggak ada wisuda, nggak ada acara nikahan gitu kan. Ya jadi nggak ada traveling, jadi mereka nggak butuh sepatu baru gitu kan. Nah jadi memang penurunan sih, pastinya pasti ada penurunan karena nggak ada apa namanya, nggak ada aktivitas di luar rumah untuk menggunakan sepatu baru gitu kan. Jadi kebijakan yang diambil itu di sini jadi kayak pengurangan jam kerja dari bagian produksi gitu kan. Jadi pengurangan jam kerja, penurunan kapasitas. Jadi akhirnya yang biasa kapasitas full masuk, misalnya masuk semua orang di bagian produksi, nah kita kurangin 50-50 di rolling. Jadi seminggu pertama itu 50% yang masuk, di minggu kedua 50%-nya lagi, minggu, jadi dibagi tim A tim B gitu sih, karena penurunnya lumayan lumayan besar. Sangat berdampak ya, dan ya. Sangat berdampak, pasti sangat berdampak. Orang beli masih ada, tetap tetap masih ada orang yang beli, tapi ya itu nggak sebanyak yang dulu. Aneh di Agnia, Dani. Jadi Hmm. Agnia itu kalau antum yang udah gede banget, contohnya itu seperti Zalora. Hmm. Jadi dia tuh bukan kayak Shopee. Kalau Shopee kan siapapun tuh bisa jualan ini ya, di sana Hmm. buka lapak gitu. Tapi kalau di Zalora kan hanya orang-orang tertentu. Jadi Bang Kiki adalah ownernya. Tadi juga nitip salam. Hmm. Pardi tahu kan? Tahu-tahu pernah kok dia ke Warna. Jadi Kiki Supardi tadi juga nitip salam, dan Hmm. kalau next bisa bekerja sama dengan, jadi The Warna itu sebagai vendor nanti di Agnia. Jadi Hmm. ada penawaran ke sana gitu dari Bang Kiki. Menarik, menarik. Karena memang aku lihat Agnia kan kayaknya ini ya, tagline-nya lebih ke Muslim ini ya, Muslim, Muslim fashion ya. ya Muslim. Fashion bukan sih? Bukan, dia bahkan kayak jatuhnya mall online Muslim gitu. Ya mall Oke. everything itu ada di kita. Multi produk ya. Di produk, jadi everythingnya ada karena dia itu tapi gini, untuk sepatu sendiri itu ada Kak Dara itu support sistemnya kita, Hmm. darajati.sk. Jadi Agnia sendiri itu memang baru baru berdiri di bulan Maret ya, Maret tanggal, bukan berdiri sih sebenarnya, baru running itu di Maret gitu waktu itu. Hmm. Tapi melihat antusiasme orang di tengah kondisi serba pandemi gitu ya, Hmm. akhirnya kan apa-apa sekarang kan pada belanja dan jualan online gitu. Dan nah Hmm. kayaknya kalau produkmu masuk ke Agnia itu masih masih peluangnya gede banget, karena Ani tuh belum ngelihat ada sepatu yang spesifik membawa satu nilai-nilai Nusantara di Agnia gitu.
Oke, bisa. Sama kebetulan kalau memang itu kan kebutuhan muslim. Sebenarnya aku dari kemarin sih lagi nyiapin konsep, lagi nyiapin tim karena memang kita lagi pengen kalau aku bukan kita sih, aku pribadi pengen develop brand baru yang mana itu target marketnya muslim. Jadi didesain untuk muslimah tepatnya, didesain untuk muslimah, apa namanya didesain untuk kebutuhan kegiatan muslimah sih. Hmm, oke. Karena kan Apa lumayan ini ya, lumayan besar ya sekarang. Apa? apa jangan-jangan bikin jilbab gitu? Enggak sih, enggak. Jadi tetap sepatu tapi kebutuhan ini. Jilbab biarkan orang-orang bermain jilbab. Jadi aku yang apa namanya sediakan sepatu untuk muslimahnya. Oke. Ya bener sih kalau tadi Dani bilang bahwa orang kan lagi nggak ada kondangan, nggak ada jadwal keluar, family dia nggak pakai sepatu. Itu kejadian sama Ani juga dan biasa kan kita punya jadwal kajian tuh penuh ya kalau di bulan Ramadan ya. Dan Iya. otomatis perlu sepatu gitu untuk mendatangi kajian-kajian. Ya sekarang kajiannya online semua, sarungan doang pun bisa gitu dan. Iya kan? Jadi akhirnya sepatu Ani banyak yang nganggur tuh. Nah pas udah nganggur gini baru kelihatan banget ya. Ya Allah, ternyata sepatu gue banyak gitu. Terus kena Ah, hisap ya kan nggak dipakai nih sepatu gitu. Nah, itu sih. Jadi memang apa namanya? Memang yang jadi PR-nya kan karena orang nggak keluar, orang nggak butuh sepatu baru. Tapi orang tetap pengen belanja sebenarnya. Orang tetap pengen belanja, tetap pengen beli. Karena belanja atau membeli barang itu kan bagi sebagian orang itu adalah sebagai apa ya? Sebagai apa? Penghilang stres lah. Hmm. Itu ada nanya lagi, ada niat bikin barang lain enggak Bang? Kayak baju, tas, atau apapun itu. Udah ada ya? Tadi kan ada Udah ada sneaker, kok, udah ada. ada dompet. Udah ada. Dompet ada nggak Ada sih? dompet, ada baju. Ada dong, ada dompet, ada baju, ada kaos. Lengkap sih. Ya nggak lengkap sih, tapi ya lumayan banyak variannya. Oke. Dani Anwar, gimana cara seorang Dani Anwar memanajemen keuangan? Karena Mm-mm. kan kita tuh ngelihatnya oh enak ya Dani Anwar sekarang punya pabrik, rumah, properti gitu Mm-mm. ya. Enak gitu. Tapi Mm-mm. di balik itu aneh percaya pasti ente manajemen keuangannya ketat sekali gitu loh. Mm-mm. Itu gimana dan cara Dani mengelola keuangan, manajemen keuangan? Sebenarnya sih sebelum kita belajar mengenai teknik, mengenai ilmu manajemen, itu kita yang pertama sih kayak kita tuh harus menginstal mindset sih. Jadi mindset atau menginstal mindset atau menyamakan persepsi gitu kan. Jadi kalau di dalam bisnis itu kan ada yang namanya blueprint bisnis. Aku sempat sharing di Facebook pribadiku mengenai blueprint bisnis. Jadi blueprint bisnis itu ada 4. Yang pertama itu aset. Yang kedua itu adalah sales. Yang ketiga adalah profit. Yang keempat adalah cash gitu kan. Nah jadi aset itu harus menghasilkan aset itu harus menghasilkan penjualan gitu. Jadi intinya aset itu harus menghasilkan sales. Jadi kalau sekiranya barang itu yang aku beli itu tidak mendukung aku pribadi, tidak mendukung aku dan perusahaanku untuk menghasilkan penjualan, aku akan berpikir beberapa kali untuk memutuskan itu untuk beli atau enggak gitu. Kecuali beda halnya kalau memang aku beli ini, kemudian ini menolong aku untuk menaikkan penjualan dan kemudian aku akan lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk membeli gitu. Nah jadi karena apa namanya itu sih jadi mindset yang aku install itu aset harus menghasilkan sales, harus menghasilkan penjualan. Jadi akhirnya setiap cash yang aku hasilkan dari penjualan, dari keuntungan dari Duarna, nggak aku apa-apain gitu kan. Aku tunggu sampai aku bisa untuk membeli aset itu. Dan aku pribadi, aku kan berprinsip aku nggak mau berhutang, aku nggak mau punya hutang, aku nggak suka nyicil gitu kan. Jadi sekiranya aku belum mampu beli barang itu, aku nggak beli. Sekiranya aku butuh, terus kemudian aku belum punya uang, ya udah aku tahan dulu, aku ngontrak gitu.
Tapi sekiranya aku butuh, kemudian aku ada uang cash, ya udah aku cash beli. Walaupun itu besar, jadi kayak rumah, pabrik. Ini aku beli secara cash, aku nggak ada pakai hutang, aku nggak ada pakai cicilan karena uangnya ada gitu. Tapi kalau lain halnya, kalau memang uangnya nggak ada, jadi ada uang baru aku beli. Dan aku maunya cash, lunas, tanpa cicilan, tanpa hutang, gitu aja sih. Jadi ada dua prinsip untuk apa namanya yang aku terapin, gitu tadi San. Jadi nggak ada hutang, hanya membeli secara cash. Secara cash, secara dan belinya Dan juga beli aset yang mendukung untuk menghasilkan apa penjualan. penjualan ya, aset pendukung penjualan. Udah beli mobil belum sih ente? Belum, karena aku nggak Jadi butuh mobil. gitu ya. Jadi tuh teman-teman lihat ya, dari 2000 berapa aneh kesana 2016 kali dan ya. 13 ya, Wah, 2016 ya. udah nikah kok waktu aneh kesana. Mm-mm. Jadi dari 2016 aneh datang ke tempat Dani itu dari dia ngontrak sampai finally dia bisa bangun pabrik sendiri, lalu mengakuisisi beberapa rumah di sana. Itu pertanyaannya adalah, Dan, lu kan punya banyak duit, Dan, kenapa nggak beli mobil gitu loh? Dan dia Mm-mm. jawabnya tadi tuh, dia bilang nggak butuh. Padahal Maya, logikanya bangun pabrik sekian miliar gitu. Itu miliaran ya Dan ya, Mm-mm. akuisisi 3 rumah dan bangun pabrik ya Dan, miliaran ya. Iya iya, lebih 1 miliar Itu lebih lah, hampir 2 M lah kayaknya ya. udah pasti miliaran gitu loh. Di Bogor cuy gitu ya. Ah, Udah pasti miliaran. Artinya Dani itu secara finansial sangat mampu untuk membeli mobil, walaupun itu let's say mobilnya Ayla, Agia gitu yang cuma 100 jutaan mah mampu banget lah, 10% dari iya. uang Dani. Tapi lagi-lagi dia dengan sangat ketat disiplin manajemen keuangannya adalah gue belum butuh gitu loh. Ngeri ya. Mm-mm. Jadi sekarang Dani Sama pakai ini motor. sih kan. Aku pakai motor, dan itu motor Mio second karena kebetulan temanku jual karena dia butuh mau nikah gitu, beli 6 juta. 6 juta tahun berapa ya? Sekarang anaknya, temanku itu anaknya udah 2, baru lahiran kemarin awal Ramadan. Mio 6 juta, seharusnya itu bisa 5 juta sih karena dia teman dan dia butuh uang buat menikah. Ya udahlah 6 juta nggak apa-apa lah gitu kan. Second Mio. Jadi kalau aku prinsip gini, aku ngerasa kenapa aku bisa menahan itu semua gitu kan, menahan nafsu pengen beli ini, pengen beli itu. Terkadang pengen sih, tapi apa namanya, aku karena orang tuaku sederhana gitu kan. Mamaku sama bapak itu orangnya sederhana, dan kemudian aku dari dulu di pesantren 6 tahun, yang mana di pesantren itu yang mengajarkan bagaimana arti kesederhanaan dan based on apa yang kita butuhkan gitu kan. Jadi ya udah, jadi sebenarnya kalau untuk beli mobil ya mudah aja gitu kan, tapi nggak butuh ya ngapain gitu kan. Secara bisnis untuk pengiriman paket, Dewarna diambil sama JNE. JNE yang ngambil Dewarna, di pick up sama JNE sama pengiriman yang lain. Untuk bahan baku diantar juga sama supplier. Jadi ya untuk apa sih gitu kan? Lagian Bogor macet. Aku pribadi bukan orang yang suka explore, suka jalan-jalan. Ya sukanya cuman apa namanya ya jalan sih, tapi pakai kendaraannya pakai langsung aja terbang, pesawat atau kereta api. Dan di Jawa udah lengkap kan transportasi, Gojek lengkap, mudah, nggak ada Gojek ya angkot banyak di Bogor. Jadi ya ngapain gitu. Dan kalaupun dengan punya mobil mungkin lebih repot ya Dan ya. Anda yang lihat kan di situ tuh tempat antum juga sempit gitu, mau parkir di mana gitu. Sempit. Bener? Iya, lebih mahal sih. Iya. Iya. Nah, Banyak pengeluaran lain ya untuk biaya perawatan mobil. nah itu mahal banget tuh ilmu tentang kedisiplinan, kesederhanaan. Jadi Dani itu bukan nggak mampu, bahkan beli motor baru itu lebih dari mampu. Cuman sekali lagi tadi dia punya prinsip tentang bagaimana asetnya dia itu menghasilkan lagi gitu loh. Kita harus banyak Iya. belajar. Kadang gini Dan, orang Ah, baru KB, OKB, tahu OKB? I see. Ya. Orang kaya baru gitu kan. Ya dia lagi megang duit banyak, ya apa-apa mau dibeli. Mm, Maka kan kejadiannya begini Dan, biasanya tuh orang pengusaha ya. Bukan hanya pengusaha sih sebenarnya. Siapapun lah ya. Ini kan manusia lah ya. pengusaha atau pegawai Dan ya. Ini kan bicara Mm, tentang mentality gitu.
Hmm. Baru megang duit sekian, langsung hitung-hitungan, ah kayaknya gue bisa nih cicil rumah, kayaknya gue bisa nih cicil Mm-mm. mobil gitu loh. Mm-mm. Iya bener ya, Iya. udah memperturutkan hawa nafsu di awal gitu. Yang ternyata qadarullah, let's say misal begini, lagi kondisi pandemi. Yang tadi cicilan mobil misalnya 3 juta sebulan, 4 juta sebulan. Ternyata lagi pandemi, kacau kan, pada tutup. Nah itu mobil mau gimana coba? Ya kan? Iya, Ya, ngaruh sih. ya kan? Nggak ada Pasti cicilan. banyak. Makanya kalau aku pribadi kan aku ngindarin banget cicilan tuh, ngindarin banget hutang. Bisa mungkin langsung cash bayar. Kalau nggak mampu ya udah nanti gitu aja sih. Maka enak banget kan ente sekarang, ya dibilang enak banget sih enggak ya, tapi lebih enak gitu. Ente hari ini nggak punya utang, semua serba cash. Ah, Begitu kejadian pandemi, ente nggak punya utang gitu, nggak punya tanggungan, enak kan? iya, lebih lebih santai karena beberapa kali ngobrol sama kawan-kawan ya curhatan mereka cicilan. Iya. Investormu gimana? Udah selesai semua dengan investor? Masih jalan. Ya Oh, kalau investor kan beda lagi. itu kan bukan utang ya ceritanya ya. Bukan. Oke. Itu Dan kan investasi. advice dong. Tadi kan udah banyak sih sebenarnya, sambil ngobrol juga udah banyak sih advice-nya. Tapi ini lebih Mm-mm, ke spesifik tentang advice ke hal merantau. Ya mm-mm. sebenarnya Ane lagi merantau nih dari Selako ke Pontianak gitu ya. Kalau Ane sih dan Wah, iya iya. Iya, intinya gimana? gini sih, merantau tuh bukan apa ya? Merantau tuh bukan untuk semua orang sih aku bilang. Merantau tuh bukan untuk semua orang. Tapi merantau itu pilihan buat orang-orang yang mempunyai mimpi besar. Pilihan buat orang-orang yang punya mimpi besar dan mau mewujudkan mimpi itu. Karena kalau memang orang yang nggak punya mimpi besar, ya dia udah ngerasa nyaman, udah ngerasa cukup, mungkin dia udah cukup di daerahnya. Tapi kalau dia punya mimpi besar, kemudian dia merasa di daerahnya itu, daerah dia berasal nggak bisa memenuhi memenuhi uh, untuk mewujudkan impiannya itu, pasti dia akan keluar sih, akan keluar dari daerahnya karena mimpi dia terlalu besar untuk di daerah dia gitu kan. Nah, jadi akhirnya merantau itu adalah suatu pilihan. Nah, jadi Sepakat. merantau itu pilihan buat orang-orang yang mempunyai mimpi besar. Kalau udah besar di rantauannya boleh pulang ke kampung jadi bupati gitu dan ya. Tergantung mimpi ya. Ya kan Pak Bupati kita yang Sambas tuh kan dan anak Oh iya kerantauan. sih, anak rantau dulu dia di Jakarta kan dia kuliah. Iya, itu anak kerantau juga gitu. Dan Mm-mm. banyak sih yang anak-anak kerantau gitu loh, yang finally dia sukses di rantauannya. Nah, maka Mm-mm. apa ya teman-teman? Tapi gimana dan dengan cerita orang-orang yang jadi TKI, TKW, itu kan juga merantau tuh dan Ya itu kan karena dia punya mimpi besar. Mimpinya itu buat menafkahi keluarganya. akhirnya Akhirnya dia merantau. ngerantau. Iya kan? Karena dia punya mimpi besar. Dia ngerasa kalau dia ngerantau kerja di tempat lain, ya dia bisa dapat uang lebih besar, dapat income lebih besar, keluarga dia lebih sejahtera. Jadi akhirnya karena dia ngerasa punya mimpi besar, dia rela berkorban. Karena kunci ngerantau itu kan berkorban. Berkorban untuk ya ngilangin kesenangan yang ada di kampung halaman. Karena kan nggak mudah ya. Itu ada pertanyaan tadi tuh. Apa tuh? Belum. Apa Dari yang dari Dani rasakan dengan Bang Dani yang dulu sama Bang Dani yang sekarang? Oh, mungkin before afternya Dani, waktu before merantau sama after merantau, apa yang dirasakan katanya? dari apa ya? Kalau dari segi finansial pasti beda, dari segi mental pasti beda, dari segi pengalaman pasti beda. Jadi semuanya upgrade sih. Jadi setiap setiap item, setiap apa namanya yang ada di dalam diriku pribadi pasti levelnya meningkat sih. Jadi kayak kedewasaan, misalnya ngomongin kedewasaan, begitu saat ngerantau pasti kita lebih naik level kedewasaannya. Soal apa menahan nafsu untuk manajemen keuangan gitu kan. Mungkin di kampung sendiri karena ngerasa di kampung sendiri ngerasa aman, ya udah ada uang ya mungkin akan
akan lebih boros misalnya. Tapi begitu di kampung kampung orang, kayak aku pribadi kan di Bogor, aku di kampung orang, jadi level untuk mengurus atau menahan hawa nafsu untuk belanja yang nggak penting itu jadi akhirnya bisa meningkat. Aku jadi akhirnya lebih bisa menahan hawa nafsu karena aku ngerantau nih, aku di Bogor, aku nggak mau dong sia-siain uang yang aku dapatkan susah payah, aku keluarin begitu aja dengan beli barang-barang yang nggak bermanfaat banget ya gitu kan. Jadi ya banyak yang meningkat, salah satunya kedewasaan, mental, pengetahuan pastinya karena apalagi merantaunya ke daerah ibu kota ya, biasanya ilmu pengetahuan, akses, jaringan, pengalaman, informasi biasanya sampai dulu ke dan lebih mudah diakses di daerah-daerah kota kota besar gitu kan. Iya, iya, benar. Dan apa dirimu tuh kan apa ya, jaringannya sih yang paling mengerikan gitu. Aku lihat banyak ketemu orang-orang gede gitu sama di sana yang mungkin akses itu yang paling mahal ya, karena kan kita tuh tergantung lingkungan juga ya Dan ya. Oh iya, setuju. Kita tergantung lingkungan gitu, dan dirimu tuh mencari lingkungan-lingkungan yang bagus-bagus ya, finally itu tuh sangat ngefek banget kayaknya, sepertinya ke dalam hidupnya Dani gitu loh, lingkungan-lingkungan yang jaga. Ini sih benar sih lingkungan. Jadi kalau aku pribadi kan aku pilih-pilih karena aku juga orangnya introvert. Jadi aku pilih-pilih buat berteman. Tapi begitu aku berteman udah satu nyaman, ya udah aku akan benar-benar berteman sama dia gitu kan. Dan kemudian soal soal tadi tuh ketemu orang besar. Kalau aku pribadi baru sekitar 2 tahun yang lalu aku ngerasa ternyata apa yang aku lakukan dulu-dulu seperti ikut seminar itu mempengaruhi buat lingkungan kita. Nah, semakin mahal seminarnya, itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang berkualitas. Karena kenapa? Ini sempat obrolan aku dengan satu teman yang dia juga mentorku gitu kan. Dia ngomong, kenapa sih, aku sempat bertanya, kenapa sih ada orang yang berani bayar seminar 3 hari dengan harga puluhan juta atau 15 jutaan waktu itu. Aku bertanya kenapa ada orang yang berani gitu kan, ada orang yang mau bayar seminar 3 hari 5 juta, yang mana aku rasa ilmu yang di seminar itu mungkin bisa aja didapatkan dari baca buku, dari nonton YouTube gitu kan. Nah ternyata ada satu poin yang dia utamakan, yang kemudian ini yang aku terapkan di kehidupan pribadi aku. Jadi bahwa begitu kita ikut seminar, waktu itu aku terakhir ikut seminar Pak Mardigo Week, SKBC, Sekolah Konglomerat Bootcamp, itu 8,6 juta untuk 3 hari, 8,6 juta untuk 3 hari. Nah, jadi itu kan lumayan, itu besar. Tapi di situ selain ilmu, yang pertama yang aku cari adalah relasi. Jadi begitu ternyata selain relasi, kita juga 3 hari itu bisa belajar dari peserta lain gitu. Nah, jadi karena begitu ada orang ikut nih 8,6 juta untuk 3 hari. Berarti budget dia belajar itu 8,6 juta. Untuk 3 hari aja dia berani belajar 8,6 juta. Berarti penghasilan dia lebih besar daripada itu, pasti miliaran. Kalau dia berani bayar 8,6 juta itu berarti dia miliaran ininya penghasilannya. Dan kemudian kalau penghasilannya udah miliaran, pasti mindsetnya berbeda, pasti pola pikirnya sangat berbeda, sangat positif, dan sangat sangat semuanya lah gitu kan. Kalau orang udah, karena beda level seminar yang begitu kita bayar yang 1 juta, kita akan ketemu orang dengan omset yang mungkin ratusan juta. Tapi begitu ikut seminar dengan yang levelnya di atas 10 juta, berarti dia penghasilan pesertanya ya miliaran. Nah, jadi akhirnya akan sangat berbeda, lingkungannya akan sangat gitu sih. Kalau aku pribadi itu yang aku terapkan. Nah, jadi kalau aku sekarang, aku udah ngelis nih sebenarnya 2020 aku mau ikut seminar apa aja, aku mau ikut workshop apa aja, aku udah list, tapi kayaknya harus ketunda karena wabah. Gitu sih. Wah, ada masalah.
Jadi yang mahal itu adalah jaringan di dalam seminar ya. Iya, karena berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Ya kalau mau jadi orang kaya kita berteman sama orang kaya, kalau mau jadi orang yang soleh kita berteman sama orang soleh. Itu kan itu benar-benar ngaruh banget sih. Tapi kan kadang itu tidak kembali lagi dalam bentuk uang ya Dan ya. Maksud gini, orang keluar duit 8,6 juta gitu. Ya Hmm, belum tentu uangnya akan kembali 8,6 juta. Tapi valuasi gitu ya, dalam bentuk bukan dalam bentuk nyata duit gitu loh. Tapi dalam bentuk mm-mm, mindset, dalam bentuk valuasi, dalam bentuk jaringan, networking itu yang tadi luar biasa berlipat ganda dan kemungkinan besar dari kemungkinan ketemu orang-orang yang networking tadi gitu ya Dan ya. Kita juga bisa mm-mm. dapat dapat peluang usaha yang kita Allah alam bisawab juga gitu loh. Karena mereka mainnya Mm-mm. gede-gede tuh. Pasti pasti. Nah jadi banyak sih Berapa yang uh, gitu. Ente ingat gak sih dulu kita tuh pernah naik Grab terus yang nyupirnya itu manajernya Ben Padi. manajernya Padi. Ya masih ingat kok. Ben Pak ya, masih ingat kok. Aku ada nge-save nomornya kan. Masih masih kontakkan nggak sama ente? Enggak. Oh enggak ya. Itu Jadi itu memang apa? ya itu luar biasa loh maksudnya seorang manajer gitu masih nge-Grab gitu dan Ya karena ya mungkin ada kebutuhan lain sih. nah Nah, jadi terus makanya kayak tadi itu kayak seminar 8,6 juta itu efeknya bagus banget sih. Lebih ke mindset. Jadi kita tahu nih, oh ternyata kita ngobrol kenalan sama orang yang punya omset udah 1 miliar sebulan. Oh ternyata pola pikir orang yang udah 1 miliar 1 bulan itu begini cara dia berpikir, cara dia mengobrol, cara dia mendengarkan orang lain, cara dia bertanya itu beda. Cara dia menanggapi suatu masalah itu beda. Cara dia merespon orang lain, jadi cara dia merespon masalah itu beda. Orang yang 1M mungkin akan beda. Aku nggak tahu sih, mungkin akan beda lagi dengan orang yang udah triliunan. Aku nggak pernah ketemu langsung ngobrol dengan orang yang triliunan. Tapi yang orang miliaran yang aku tangkapin, oh beda. Dia tuh Pak setiap ada Mardigu masalah kan selalu positif. Apa? Pak Mardigu kan triliunan. Ya tapi kan aku belum belum ngobrol, nggak makan langsung, nggak makan sebelahan, nggak sekamar gitu loh. Aku dengar langsung, memang beda gitu kan. Tapi kalau yang lebih peserta kan yang 3 hari yang bersama aku gitu. Kalau Pak Mardigu kan saat beliau di panggung. Iya, gila di panggung ya. Ada nanya Mm-mm. cara membuat mindset kita bertahan. Oh, mindset untuk bertahan, bertahan dengan segala macam tantangan dan Start awali dengan why. Awali dengan why, maksudnya jadi kayak kalau aku pribadi sekarang aku lagi menerapkan pola hidup sehat kan. Kalau lihat di Facebookku, lihat di story WA aku kan, jadi kayak aku buka puasa pakai buah terus, aku nggak ada gorengan, nggak ada nasi putih, nggak ada gula pasir, nggak ada susu, nggak ada makanan kaleng, nggak ada makan kemasan. Nah itu kan karena kenapa aku bisa bertahan? Karena aku mindsetnya yang aku ubah dulu gitu kan. Nah jadi kenapa bisa bertahan ya karena aku awali dengan why gitu kan. Jadi setiap aku mengawali sesuatu itu aku selalu mengawali dengan why, dengan kenapa. Jadi kenapa kita tanya ke diri kita sih kenapa kita harus mempertahankan mindset itu gitu. Kenapa kita harus hidup sehat? Kenapa aku harus hidup sehat? Kenapa aku nggak makan gula pasir? Kenapa aku nggak makan gorengan? Kenapa aku makan buah? Nah, jadi begitu kita udah tahu jawabannya, ya diri kita akan ngerasa berdosa, ngerasa bersalah ketika kita ngelanggar dari mindset yang kita yakini awalnya gitu kan. Iya, apalagi mindset yang baik gitu. Itu sih, hmm, jadi kuncinya start with why. Jadi awali dengan kata why, dengan kata kenapa, tapi why-nya untuk diri kita. oke. Dan ini udah menuju detik-detik terakhir dan Mm-hmm. closing statement dari Dani Anwar dong untuk cerita rantau, sukses, mindset dan lain-lain dan Oh, kalau kalau ngerantau sih tetap yang kayak yang tadi ya, ngerantau lah. Ya Mbak Dini itu aku ikutin Ustadz Zaidul Akbar. Nah, jadi lebih kayak ngerantau itu bukan bukan hal yang mudah. Ngerantau itu bukan yang hal mudah dan juga bukan hal yang berat gitu kan. Jadi
kalau ngerantau mungkin ngerantau lah di saat ya kita, kalau aku kan ngerantau pas saat umur 20 tahun berarti. Saat start ngerantau pertama kali ya sejak SMP. Jadi ngerantau lah, karena ngerantau bukan hal yang mudah, tapi itu pilihan bagi orang-orang yang mempunyai mimpi besar gitu kan. Jadi kalau kamu mempunyai mimpi besar dan tempatmu sekarang nggak bisa mewujudkan itu, maka ngerantau lah, mungkin di tempat lain bisa mewujudkan mimpi besarmu itu gitu sih. Oke, Dani Anwar, thank you, terima kasih banget udah hadir di sini ya. Salam ke Bang Zulfikri ya Bang Dani. Oke. Oke, jadi aneh dapat banyak banget insight. Makanya aneh tuh kalau dalam setiap ini ya live Instagram tuh lebih banyak diam, banyak mendengar gitu. Karena justru saat itu lagi banyak banget ilmu-ilmu dari segala macam perspektif teman-teman yang kita ajak live. Mungkin Antum ini orang yang ke-20 kali Dan live di IG Aneh Dan. Oh, aku baru mau coba nih. Besok aku mau live. Tapi aku di Facebook sih kayaknya. Aku besok di Facebook sama beberapa teman-temanku yang pebisnis juga. Kalau aku temanya tentang lebih ke pengalaman mereka berwirausaha gitu kan. Tapi lebih ke kesalahan yang pernah mereka lakukan gitu kan. Bagus Dan, Jadi ya, bagus. Good lah bagi. jadi aku lebih, iya, jadi aku pengen, ya aku buat itu buat aku pribadi sih. Aku buat live itu buat aku pribadi karena ya udahlah, aku I don't care ada yang nonton atau enggak, karena aku yang butuh pengalaman teman-temanku itu aku gitu kan. Jadi kalau ada yang nonton ya oke gitu. Kalau dia nggak mau nonton ya udah, karena aku butuh ilmunya kok, bukan butuh viewer, bukan butuh penonton gitu. Sama Dan, Anda juga gitu. Jadi waktu awal-awal Anda live juga kan orang juga pada belum ngeh ya. Siapa sih yang live gitu loh. Kenapa nonton yang live si Isan gitu ya kan, juga nggak, kita bukan orang-orang terkenal juga gitu. Tapi sekali lagi bener tuh mindsetnya. Aku yang butuh ilmu gitu. Jadi ketika justru kayak aku lagi ngobrol sama Dani atau ngobrol sama teman-teman lain gitu ya. Aku butuh ilmu-ilmu mereka, pandangan-pandangan mereka gitu. Dan ternyata ngeri-ngeri Dan. Wah, ngeri. Iya, makanya. Nah, karena pas saat karena aku pribadi kenapa aku mengadakan pengen coba live gitu kan. Aku beberapa kali diundang talk show dan aku selalu mendapatkan pertanyaan yang nggak enak. Maksudnya nggak enak tuh yang seharusnya aku sampaikan tuh ketahan gitu loh. Jadi ngerti nggak sih maksudnya? Jadi ke pertanyaan yang nggak tepat gitu. Nah, aku mau coba gali pertanyaan yang tepat ke teman-temanku yang udah berpengalaman. Tapi jawabannya itu minimal harusnya buat aku sendiri gitu. Karena aku mengundang orang-orang yang udah bisnisnya udah 5 tahun, 6 tahunan, aku seleksi sebagai tamu, aku seleksi. Jadi, oh ternyata jadi makanya aku kenapa bahas kesalahan dia gitu kan. Oh ternyata ya udah biar dia sendiri yang ngelakuin kesalahan itu, kita jangan gitu. Benar. Ya kita jangan, ya masih banyak kesalahan lain yang buat harus kita coba gitu kan. Biarkan dia yang salah, kita jangan. Ya udah kita coba kesalahan yang lain. Kan katanya karena gini, kalau memang kemana? guru terbaik pengalaman, tapi nggak harus selalu pengalaman kita ya Dan ya. Ya setuju San. Jadi kayak aku terinspirasi dari Isan sih. Jadi kayak oh ternyata Isan live oke gitu kan. Karena pas saat ngobrol, saat ngopi, terkadang ada nggak seresmi ini gitu kan. Kalau ini kan kayak resmi, dirimu jadi host, pertanyaannya disusun. Dan aku sebagai narasumber, jadi aku ngejawab sebagai narasumber. Tapi begitu kita ngobrol di warung kopi di Pontianak, aku nggak akan keluar semua obrolan ini gitu kan. Tapi begitu host dan mungkin ada yang nonton, jadi lebih serius ngobrolnya. Jadi apa yang lebih dipersiapkan, jawabannya lebih wise gitu kan. Banyak sih. Iya maksudnya kalau di warung kopi ngobrol seresmi ini mah nggak enak cuy. Iya kan. Tapi pas gini kan jadi karena ada yang nonton, ada beban dari penonton, ada beban dari ini ditonton orang banyak. Jadi akhirnya obrolannya benar-benar yang positif gitu kan. Sedangkan yang positif yang kita pengen gitu kan. Makanya aku pengen coba tuh. Warna lagi ya. Nah, itu makanya aku udah pakai G warna lagi kan. Nah, makanya aku nanti coba Senin besok nih jam 2, aku pakai Facebook pribadi sih. Karena ternyata di Facebookku banyak juga yang pengen belajar dari aku, sedangkan aku ya apa sih gitu kan, belum terlalu banyak. Aku coba orang lain dulu deh yang ini jadi narasumber. Tapi Mungkin aku pakai apa nanti, aplikasi apa pas live di Facebook besok? pakai Facebook Live bisa kok langsung, nggak perlu pakai Zoom, nggak perlu ini.
Jadi tetap Ah, sharing kayak gini berdua. oh tapi lagi duduk berdua gitu, langsung live Enggak, Facebook. enggak. Enggak, aku besok ngundang Mas Arif yang dari Surabaya, Arif ownernya Dus Duk Duk. Jadi Oh, aku rasa sih bisa. Aku kemarin udah coba sama si JJ, kayaknya bisa. Jadi kayak gini kayak sama kayak IG. oh, bisa ya. Nggak perlu aplikasi lain. Kalau perlu aplikasi itu ada namanya StreamYard dan Mm-mm. itu lagi banyak dipakai tuh sama Dewa Eka, dipakai StreamYard. Dia ada dua versi, Tapi, versi yang gratis sama versi yang berbayar. Tapi yang gratis itu mm-mm. bagus kok StreamYard. Nanti aku cobalah. Thank you informasinya, San. Siap. Oke dan ya gitu ya. Ini kita udah jam 4.30. Memang biasa jam 4.30 tuh waktu-waktu kita udah menyudahi obrolan kita. Nah, kalau Oke. biasa uh, live Instagram ini kita download Mm-mm. pakai aplikasi InGrabber namanya. Oh, bisa ya? Kita akan upload di YouTube gitu. Jadi obrolan yang kita hari ini pun nggak juga hilang begitu saja kan, dia cuma 24 jam tuh dan kalau di Instagram. Nah, Mm-mm. aneh save dalam bentuk uploadan di YouTube gitu. Nanti aneh share ke antum. Oh, bisa ya? Jadi ada aplikasinya. Aku pikir pakai aplikasi screen recorder. Enggak, Oke, oke. enggak. Wah, Aplikasi apa tadi? InGrabber. Ini aneh tulis di In, kolom komentar ya. Oke, nanti di WA lah, di WA. Oke, di WA juga bisa. Tuh, aplikasi InGrabber itu untuk kalian download gitu. Jadi sayang kan kalau hilang itu sayang gitu. Kemarin-kemarin tuh banyak yang hilang. Jadi aduh nyesel banget nih, banyak obrolan bagus tapi hilang gitu kan. Nah, makanya aku juga gitu, San, kepikiran ya, pengennya diupload ke YouTube. Aku nggak, ya buat pribadi lah. Jadi kalau kayak aku butuh semangat, oh, atau aku lupa obrolan masukan itu, ya udah kita tonton YouTube-nya lagi gitu kan. Siap. Oke, Dani Anwar, selamat berpuasa, sukses selalu, semoga wabah Oke, thank you, San. ya. Nanti untuk coba kita ngobrol lagi tentang bagaimana kalau bisa The Warna itu juga masuk sebagai vendor di Agnia gitu dan ya, insya Allah ya. Oke, ntar by WA ya, thank you, San. Yuk, Siap, terima kasih thank you. banyak. Yuk, Oke, yuk, assalamualaikum. yuk. Waalaikumsalam.